Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sejarah Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan 3 pahlawan yang berperan penting dalam integrasi bangsa. Yang pertama ada pahlawan dari Irian bernama Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang lahir di Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Sementara itu, Frans wafat pada 10 April 1979 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Biak, Papua. Frans mengenyam pendidikan di sekolah rakyat pada tahun 1928 sampai 1931 di LVVS Korido tahun 1931 sampai 1934 di Sekolah Guru Normalis di Manokwari tahun 1934 sampai 1936 dan di Papua Bestur School tahun 1952 sampai 1954. Selain itu, ia juga pernah mengambil kursus di Sekolah Pamong Praja di kota Nica pada tahun 1945. Beberapa hari sesudah proklamasi, tepatnya 31 Agustus 1945, Kaisiepo dan rekan-rekan perjuangan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ia mengganti nama Nederlands New Guinea yang termasuk dalam bagian integral dari Hindia Belanda. Oleh karena itu, ketika hadir dalam konferensi Malino, ia mengusulkan nama Irian yang berarti sinar matahari yang menghalangi kabut di laut sebagai nama substitut dan penyebut wilayah Papua. Sayangnya, usulan tersebut tidak diterima. Pada 1948, Frans menjadi pelopor pergerakan Biak melawan Belanda. Ia juga menolak untuk menjadi gasi Belanda dalam konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Sebab itu, dia dipenjara pada tahun 1954 sampai 1961. Setelah bebas dari penjara, Frans tidak berhenti untuk berjuang sebagai seorang nasionalis. Ketika Soekarno membentuk 3 Komando Rakyat, atau biasa disebut Trikora, pada tanggal 19 Desember 1906, Frans ikut membantu dengan cara mendirikan partai politik Irian, sebagian Indonesia, untuk membantu prajurit RI di Mimika. Yang kedua ada Bung Tomo dari Surabaya. Sutomo, dikenal dengan nama Bung Tomo, lahir di Surabaya 3 Oktober 1920. Ayahnya adalah wartawan Cipto Wijoyo dari keluarga kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, sementara ibunya pernah menjadi distributor lokal perusahaan mesin jahit. Setelah mengikuti jenjang pendidikan dasar, ia masuk pendidikan sekolah pertama di Mulo. Ia melanjutkan sekolahnya di HBS lewat korespondensi, tapi tak pernah lulus secara resmi. Sutomo bergabung dengan Kepaduan Bangsa Indonesia. Di sini ia seolah mendapatkan pendidikan pengganti pendidikan formal. Pada tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya. Patriotis Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Ia menggelorakan rakyat Indonesia khususnya yang berada di Surabaya untuk melawan penjajah Inggris yang ingin merebut kembali Indonesia. Bung Tomo berorasi lewat radio untuk membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Peristiwa itu 10 November 1945 kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Pada 7 Oktober 1981, ia meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Yang terakhir ada Muhammad Asmat Sentot dari Indramayu. Muhammad Asmat Sentot atau biasa dipanggil M.A. Sentot lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1925 sebagai anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Haji Abdul Kahar dan ibunya bernama Haji Fatimah. Kedua orang tuanya merupakan asli dari Desa Plumbon, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.
M.A. Sentot pernah menjalani 3 jenjang pendidikan formal yang bersifat umum. Pendidikan pertama yang dijalaninya adalah Hollands Indisch School atau HIS selama 7 tahun dan lulus pada tahun 1940. Kemudian, M.A. Sentot baru melanjutkan pendidikan setingkat sekolah menengah pertama atau SMP setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau SMA dijalaninya dengan mengambil SMA bagian A dan meraih kelulusan pada tahun 1954. Selama Perang Revolusi Fisik 1945, Sentot tampil sebagai pejuang yang berada di garis depan pertempuran. Dia memimpin berbagai penyerangan ke markas-markas tentara Belanda, memutus mata rantai pasukan Belanda, menggempur pos-pos markas Belanda di setiap distrik militer di Indramayu, dan menggagalkan logistik perang Belanda. Perjuangan gerilya M.A. Sentot dan pasukan setan yang dipimpin olehnya di Indramayu diakhiri ketika Indonesia diakui kedaulatannya secara de jure dan de facto pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda dan dunia internasional. Setelah itu, M.A. Sentot naik pangkatnya menjadi mayor dan menjabat sebagai Komandan Batalion A Divisi Siliwangi. Pensiun tahun 1980 dengan pangkat terakhir kolonel, hingga akhirnya wafat di Rumah Sakit Pertamina Cirebon pada tanggal 6 Oktober 2001 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dalam usia 76 tahun. Kemudian ia dimakamkan di TMP Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Sekian dari video kami, thanks for watching, semoga bermanfaat. Berikut website referensi kami.